ya, kita ketemu di channel Silvanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu pertanyaan teman kita tentang resultan vektor. Ini analisis vektor ya. Ini soalnya saya sudah coba gambarkan di sini. Ini adalah sumbu X di sini, dan ini adalah sumbu Y, gitu ya. Ada dua buah vektor di sana yang warna biru dan warna merah, gitu ya. Vektor warna biru ini besarnya 80 Newton. Dia tepat berimpit pada sumbu X A negatif ya. Sementara vektor yang merah ini besarnya adalah 40 Newton. Jadi ini setengahnya. Ini besarnya adalah 40 Newton. Tapi dia membentuk sudut terhadap sumbu Y. Itu 30 derajat. Jadi ini hati-hati. Karena sudutnya adalah 30 derajat terhadap sumbu Y. Itu yang diminta adalah berapa resultan dari vektor ini. Nah, pertanyaan soal resultan vektor ini cukup lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan pertanyaan teman kita ini bisa mewakili pertanyaan kalian yang lain ya. Yang belum mengerti tentang mencari resultan vektor secara analitik. Oke, tapi sebelum saya membahas soal ini, saya ingatkan kembali bahwa pada channel Silvanya Daniela kita menyajikan pembahasan materi dan pembahasan soal, penjelasan materi dan pembahasan soal untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi, gitu ya. Setiap hari kita upload video baru, jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap hari kita ada video baru kalian dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita tonton video ini sampai selesai ya. Kita akan lihat pembahasan dari pertanyaan teman kita ini. Nah, baik untuk mengerjakan soal ini, maka kalau kita lihat, kita selalu harus perhatikan bahwa pada analisis vektor, kita harus mengurainya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Jadi anggaplah yang biru ini saya anggapkan F1 gitu ya. Gitu. Sementara yang merah ini saya anggap F2 gitu ya. Prinsip dasar pada pengerjaan analisis vektor adalah kita harus menguraikannya dalam sumbu X dan sumbu Y. Untuk F1 dulu. Dalam arah untuk F1 dalam arah sumbu X-nya F1X, karena dia menempel dengan sumbu X-nya, maka itu adalah F1 sendiri. Tidak ada proyeksi apa-apa, atau besarnya adalah 80 Newton. Itu dalam arah sumbu X. Gitu ya. Sementara dalam arah sumbu Y, F1Y-nya, karena dia berimpit dengan sumbu X, maka proyeksi sumbu Y-nya 0. Jangan sampai bingung ya. Jadi untuk arah sumbu X, itu adalah F1 sendiri karena dia berimpit, F1Y-nya adalah 0. Itu untuk yang biru. Nah, sementara untuk yang merah, ini adalah F2X. Nah, kalau arah sumbu X, berarti ini kita harus proyeksikan ke sumbu X. Nah, berarti kita proyeksikan ke bawah sini. Nah, ini paling penting kalian untuk memperhatikan sudutnya. Banyak sekali yang bertanya pada saya, kapan pakai cos, kapan pakai sin. Kalian perhatikan sudutnya. Kalau sudutnya 30 ini berimpit dengan sumbu Y, maka sumbu Y yang sin. Sumbu X yang cos. Gitu ya. Jadi ini adalah yang cos. Ini adalah 40 cos 30 itu dulu. Oke, berarti yang Y-nya yang sin nih, yang X-nya yang sin karena dia berimpit dengan sumbu Y. Jadi yang sini yang sin ya. Oke, dia berimpit dengan sumbu Y, berarti yang Y-nya yang cos. Berarti ini adalah 40 cos 30. Sampai sini dulu. Gitu ya. Perhatikan sudutnya. Kalau sudutnya berimpit dengan sumbu Y, maka sumbu Y yang cos. Kalau sudutnya berimpit dengan sumbu X, maka sumbu X yang cos, gitu ya. Tinggal lihat sudutnya kemana. Terus ada yang tanya lagi, boleh nggak kalau saya pakai bukan 30, saya pakai 60? Boleh, silakan aja. Tapi sekali lagi, 60-nya di mana? Kalau 60-nya di sini, berarti yang X-nya yang cos 60. Saya anjurkan kalian pakai sudut yang tersedia, jangan cari penyikunya. Nanti kalian semakin bingung menentukan mana cos, mana sin. Gitu ya. Gunakan sudut yang tersedia di soal. Sekali lagi ya, gunakan sudut yang tersedia di soal. Jangan cari penyikunya. Dan menentukan sin dan cos, lihat sudutnya berimpit kemana, sumbu X atau sumbu Y. Kemana dia berimpit, kesanalah yang cos. Jelas ya? Oke. Jadi yang X-nya yang sin, yang Y-nya yang cos ya, karena dia berimpit terhadap sumbu Y. Berarti ini kita hitung angkanya, saya pindah ke bawah ya. Oke, berarti ini F2X-nya adalah 40 kali dengan sin 30 itu adalah setengah ya. Oke, sehingga ini dapat 20 Newton. Oke, terus udah gitu F2Y-nya ini adalah 40 kali dengan cos 30-nya itu adalah setengah akar 3 ya. Ini adalah setengah akar 3. Itu jadinya 20 akar 3. Beres ya. Oke, jadi kita udah dapat arah sumbu X, arah sumbu Y. Oke, berarti dia arah sumbu X-nya sini.
Di arahnya ke sana. Gitu ya. Ini adalah F2X, ini adalah F2Y. Jelas ya? Nah, setelah kita dapat F2X dan F2Y, maka yang merah ini kita nggak pakai. Kalian hanya perhatikan yang di sumbunya saja. Nah, berikutnya ada yang tanya lagi. Kapan kita menentukan minus, kapan kita menentukan plus? Nah, ini kalian harus hati-hati. Kalau kalian memperhatikan arah, boleh. Maka yang ke kiri itu yang minus. Yang ke kanan yang plus. Tapi nanti sigmanya dijumlahkan semua. Sekali lagi ya. Kalau kalian menentukan arah, maka yang ke kiri minus. Yang ke kanan plus. Mencari resultan, kamu jumlahkan semua. Itu jika menentukan arah. Tetapi jika kalian tidak mau menentukan arah, boleh. Caranya, yang berlawanan kamu kurangi. Langsung begitu. Gitu ya. Nah, jadi sigma fx di sini, sigma fx-nya, karena yang satu ke kiri, satu ke kanan, saya tidak perhatikan min plusnya. Saya langsung kurangi aja. Jadi ini adalah F1 dikurangi F2X, karena dia arahnya berlawanan. Gitu ya. F1-nya adalah 80. F2X-nya tadi kita udah hitung, yaitu 20. Dapat hasilnya 60. Ini adalah arah sumbu X, total arah sumbu X. Oke. Nah, setelah itu sekarang cara yang sama kita cari untuk total sumbu Y. Gitu ya. Sigma Fy. Nah, di Fy itu cuma ada satu doang yang ke atas, sehingga tidak kurangi, kita tidak tambahkan, yaitu F2Y-nya langsung ya. F2Y-nya langsung. Jadi F2Y-nya adalah 20 akar 3. Oke, kita sudah dapat resultannya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari resultan total, ya tinggal Pythagoras biasa. Berarti ini nilai R-nya atau resultan totalnya adalah akar dari, saya langsung aja ya, 60 dikuadratkan, atau kalau saya tulis di sini fx kuadrat gitu ya, tambah fy kuadrat, tinggal masing-masing dikuadratkan seperti Pythagoras yang kalian belajar di SMP. Oke, ini 60 kuadrat 3600 gitu ya. Ditambah 20 akar 3 dikuadratkan, 20 jadi 400, akar 3 jadi 3. Jadi 400 kali 3, 1200. Oke, kalau saya terlalu cepat silahkan kalian coba kuadratan sendiri ya. Jadi ini tinggal dijumlahkan menjadi akar 4800. Hasilnya adalah 40 akar 3 Newton. Ini adalah resultan dari vektor yang merah dan yang biru di atas. 40 akar 3 Newton. Itulah jawabannya. Oke, jelas ya? Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian mengerti. Tapi kalau kalian masih ada yang bingung, ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa sekali lagi kamu subscribe dan kamu share ke teman-teman yang lain. Oh iya, kalau kalian punya pertanyaan yang ingin dibuatkan videonya seperti ini, foto kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya.